Nah, dari definisi fungsi satu-satu itu tadi akan kita gunakan untuk mempelajari tentang fungsi inverse. Oke. Coba salah satu baca. Apa itu definisi fungsi inverse? 1.5. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Silakan. Pelan-pelan. Ya, misalkan f fungsi satu-satu pada domain D dengan range R. Fungsi inverse f min 1, pangkat min 1 itu bukan pangkat ya. Sorry. Itu apa? Itu bacanya f inverse, bukan pangkat. Hati-hati. Ya, maaf, Bu. Lanjutkan. Fungsi inverse gitu. Didefinisikan oleh inverse B f sama inverse dengan A. F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Dengan domain F inverse adalah R dan range F inverse adalah D. Nangkep nggak dengan definisi ini? Maksudnya apa? Kayak kebalikan gitu nggak, Bu? Kenapa? Kayak dibalik. Kurang nangkep. Oke, kayak dibalik. Coba perhatikan. Di sini syaratnya saya punya F11 dulu. Jadi F11 harus dipegang. Dia F11 memiliki domain F. Kemudian dia juga memiliki daerah hasil, dinotasikan RF, kayak gitu ya. Nah, kemudian dari fungsi satu-satu ini nanti akan bisa diperoleh F inverse-nya. Dinotasikan seperti ini. Ini bacanya F inverse. Nanti F inverse ini dia akan memiliki domain. Domain dari F inverse. Domainnya gimana? Domainnya ini sama saja dengan daerah hasil dari F tadi. Kemudian daerah hasil dari F inverse siapa? Daerah hasilnya itu adalah si domain F ini tadi. Perhatikan, saya punya F11, domainnya ini, daerah hasilnya ini. Nah, dari F11 ini nanti akan diperoleh F inverse. F inverse-nya ini nanti, domain dari F inverse itu adalah daerah hasil dari F tadi. Kemudian, daerah hasil dari F inverse itu adalah domain dari F yang tadi. Kayak gitu ya. Nah, lebih mudahnya, coba kita perhatikan contoh 1.6. Di contoh 1.6, ini saya punya fungsi 1,1, Y sama dengan Fx. Dia dinotasikan dalam bentuk tabel. Ini tipe, ini harusnya posisinya di sini ya. Ini harusnya fungsi inverse X sama dengan ini, gitu ya. Ini tipe. Jadi, kalau saya punya fungsi 1,1 Y sama dengan Fx, yang dituliskan dalam bentuk tabel, fungsi itu kayak gini. Untuk X sama dengan 1, menghasilkan efeknya 3. X-nya 2, menghasilkan efeknya 4,5, dan seterusnya. Gitu. Beratnya untuk memudahkan pemahaman, kalau saya tuliskan ke dalam bentuk seperti ini, di sini saya punya X. Kemudian di sini saya punya Fx, kayak gitu ya. Nah, saya punya X1. Di sini 1. Kemudian dibawa ke sini oleh F, menghasilkan Fx, yaitu jadi 3. Kemudian untuk 2 dibawa ke sini, dia menghasilkan 4,5. Kemudian 3 di sini dibawa ke sini menghasilkan berapa? 7. Dan 7. Seterusnya ya. Kalau kita tuliskan semua ke situ, ujungnya nanti saya punya 8 dibawa ke sini 34,5. Yang pasti kalau kita lihat di sini untuk nilai 1 sampai 8 dia menghasilkan nilai yang semuanya berbeda fx-nya, kayak gitu ya. Nah, ini udah fungsi 1. Nah, sekarang perhatikan tadi fx ini kan dia sama dengan y. Gitu kan? Y sama dengan fx kan tadi. Berarti di sini saya punya y dong. Nah, y ini saya bawa balik ke sana. Dibawa balik oleh siapa? F inverse. Dibawa balik oleh F inverse berarti nanti saya akan menghasilkan F inverse Y dong.
Ya nggak? Ya. Nah, Iya, Bu. maksudnya apa? 3 saya dibawa balik oleh F inverse menghasilkan 1. Oh, berarti Y3 dibawa balik oleh F inverse menghasilkan 1. 4,5 dibawa balik oleh F inverse ke sini menghasilkan 2 dan seterusnya. Dua. Kayak gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya X yang satu-satu seperti ini dia bisa diinverskan sehingga Y akan menjadi dibawa oleh F inverse akan menjadi F inverse Y. Yang tidak lain di sini tadi siapa? X. Berarti F inverse ini sama saja dengan X. Kayak gitu. Paham? Paham nggak? Adakah yang masih bingung? Paham, Ibu. Paham. Paham. Kalau nggak paham langsung instruksi ya, bilang saja. Nanti saya ulangi yang nggak paham bagian mana. Ya, Bu. Nah, Baik, Ibu. oke. Ini salah satu contoh fungsi inverse. Mudahnya kalau kita punya ilustrasinya, kalau saya punya data seperti ini, ternyata data antara X sama Fx ini dia satu-satu, maka saya bisa mendapatkan inverse-nya bentuknya seperti itu. Nah, sekarang tadi kita punya definisi fungsi inverse itu seperti ini, yaitu F inverse B sama dengan A ketika FA sama dengan B. Nah, kalau saya punya fungsi komposisi seperti ini, F inverse komposisi F sama dengan X. Kenapa bisa seperti ini? Untuk semua X yang berada di domain. Di situ kan saya punya F inverse komposisi F dikenakan ke X. Ini sama saja dengan siapa? F inverse F X. Kayak gini kan? Ya enggak? Ya, Bu. Oke. Tadi Fx itu sama saja dengan siapa? Y. Y. Berarti ini F Y. inverse sama dengan Y. Ya enggak? Y. Hmm. Nah, Ya. sedangkan perhatikan ilustrasi yang ada di sini tadi. F inverse ini siapa? X. X. Nah, tidak lain ini. Itu kan ya? Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian yang kedua. Paham, Bu. Ini ada tipe ini untuk semua Y ya. Nah, yang kedua, di situ saya punya apa? F komposisi F inverse X. Kayak gitu kan ya? Ini jadi apa? F Jadi F. inverse Y. Oh. F inverse Y. Kayak gini kan? Ya. Tadi kita punya F inverse itu sama saja dengan siapa? X. Y. X. F inverse. X. Nah, sedangkan di atas tadi kita punya Y sama dengan Fx. Berarti Fx ini sama dengan siapa? Y. Y. Yang tidak lain ini. Kayak gitu. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, ini saya hapus dulu. Ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya hapus dulu untuk menulis yang selanjutnya. Nah, sekarang grafik fungsi F inverse itu kayak gimana kira-kira? Misalnya ilustrasinya kayak gini. Saya punya Y, udah ketebalan ya. Y sama dengan Fx. Dengan domain fungsi F, kemudian saya juga nanti punya daerah hasilnya. Nah, kemudian kalau saya punya fungsi Y sama dengan Fx ini, saya gambarkan di bidang kartesius, ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Misalnya, domainnya itu berada di antara ini. Kemudian, range-nya berada di antara ini. Ya, saya notasikan. Di sini itu adalah
domain fungsinya, kemudian yang ada di antara ini itu adalah daerah hasilnya. Nah, misalnya bentuk kurvanya itu dimulai dari titik ini sampai titik sini. Misalnya bentuk kurvanya kayak gini. Oke, ini adalah kurva untuk Y sama dengan Fx. Nah, kemudian kita disuruh menggambar kurva inverse-nya. Kira-kira gimana caranya? Dicerminkan terhadap siapa? Y. Kok Y? Coba perhatikan. Tadi kalau saya punya Y sama dengan Fx, maka nanti saya akan punya domain fungsi F, saya punya range dari F gitu ya. Berarti nanti saya akan punya inverse-nya kan? Inverse-nya apa? X sama dengan F inverse Y kan? Iya nggak? Nah, Iya Bu, iya Bu. domain F inverse-nya apa tadi? X. RF kan? Ya nggak? Berdasarkan definisi tadi. Kemudian selanjutnya daerah hasil dari F inverse-nya akan sama dengan apa tadi? Main. Domain. Oke. Kemudian ya berarti gambarnya ya ini sendiri kan? Cuma kita balik apanya? Balik balik. Ya, ini sumbu X, ke sana sumbu, aduh. Ke sana sumbu Y. Ini X kayak gini. Nah, kemudian tadi kita punya apa? Domain dari F ini akan menjadi siapa? Daerah hasil. Padahal domain dari F tadi kan di sini. Berarti ini nanti akan menjadi daerah hasilnya si R F inverse. Iya kan? Domain dari F akan menjadi akan menjadi daerah hasil R F inverse. Kemudian rank dari F akan menjadi siapa? Domain. Inverse. Ya, berarti ini DF nanti akan menjadi DF inverse. ya DF inverse. Ya berarti ya kurvanya ini sendiri kan? Tinggal membalik aja ininya kan? Balik. Ya tetap kayak gini. Ini adalah X sama dengan F inverse Y. Ini Y. Kayak gitu. Nah, tapi kalau notasinya kayak gini, ini X, ini Y, ini X sama dengan F inverse Y, itu kan tidak umum. Ya enggak? Kita kan pengenalnya ya kayak gini nih. Y sama dengan Fx. Kalau kayak gini kan kesannya, ya Y itu sama dengan Fx itu sendiri. Kayak gitu kan ya? Nah, berarti kan kita harus ngapain? Menulis ke dalam bentuk yang umum. Yaitu apa? Umumnya itu kalau fungsi itu Y sama dengan Fx. Kayak gini kan ya? Variabelnya yang si X ini. Berarti nanti harapan kita nulisnya itu Y sama dengan F inverse X. Kayak gini ya, biar kita mudah mengenali. Soalnya kalau kayak gini bentuknya, ini kan kesannya sama nih. Kok kayaknya sama ya gambar grafik antara Y sama dengan Fx dengan grafik X sama dengan F inverse Y. Padahal di sini kalau kita perhatikan secara jeli, pada dasarnya beda. Karena apa? Di sini sumbu X, di sini sumbu X, ke sana sumbu Y, ke sana sumbu Y, sama-sama sumbu X, sumbu Y-nya ke sana. Tapi di sini sebenarnya grafik dari sesuatu yang berbeda karena di sini X sama dengan F inverse Y, yang di sini Y sama dengan Fx. Tapi yang kalau kita perhatikan di sini yang daerah hasilnya F tadi, dia domainnya ada di sini. Seakan-akan kita melihatnya harus dibalik gitu sudut pandangnya. Domainnya yang di sini nih. Si daerah hasilnya ada di sini. Nah, untuk memudahkan kita, ya berarti kita harus ngikutin, harus dibalik gitu ya. Ini kan berarti domainnya ada di sumbu Y. Berarti kita biasanya kalau menggambar di bidang kartesius, domain itu biasanya di sumbu horizontal.
Berarti di sini sekarang Y-nya saya bawa ke sumbu horizontal. Kemudian daerah hasilnya akan di sumbu vertikal. Nah, daerah hasilnya di sini kan X, berarti yang ke sana yang X, kayak gitu. Nah, kalau seperti ini berarti tadi kita tahu bahwa domain dari siapa tadi? Domain dari F inverse itu di Y. Berarti domainnya di mana? Di bawah yang Di Y. bawah, di sini kan? Berarti antara sini ke sini kan? Iya, Bu. Nah, berarti domainnya di sini nih. Ini adalah domain dari F inverse. Inverse. Kemudian daerah hasilnya di mana? Di sepanjang. Saya batasin kayak gini. Ini adalah F inverse. Inverse. Nah, sekarang coba perhatikan. Berarti kurvanya jadi kayak gimana? Dari X. Oke, sekarang tadi kita awalnya punya grafik dari fungsi Y sama dengan F X kan kayak gini. Berarti dia dari sini kayak gini ya. Kayak gini. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya nanti akan gimana? Ini bercermin ke sini. Ujung di sini dia akan bercermin, hasilnya akan ada di sini, gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, berarti nanti ini perpotongan di sini akan ada di sini. Berarti hasil pencerminannya gimana? Ya, kurang lebih kayak gini ya. Ini tidak scalingnya kurang bagus. Nah, ini adalah hasil pencerminannya. Hasil pencerminan ini adalah kurva si X sama dengan X. F inverse Y. Y kayak gini. Nah, kemudian lagi-lagi kalau kita menuliskan X dalam bentuk seperti ini, X sama dengan F inverse Y, itu rada kurang gimana gitu kan ya? Karena kita pada umumnya sumbu yang horizontal itu adalah sumbu X, yang sumbu vertikal merupakan sumbu Y. Berarti untuk memudahkan kita sekarang ditukar, X-nya kita ganti dengan Y dan Y-nya kita ganti dengan X. Berarti di sini jadi Y, ke sana jadi X. Nah, kemudian nanti kurvanya itu ya si hasil pencerminan ini tadi. Berarti nanti kurvanya adalah di sini. Kayak gitu. Nah, ini adalah kurva untuk Y sama dengan F inverse X. Kayak gitu. Nah, intinya dari sini tadi apa maksudnya? Maksudnya ketika kita disuruh menggambar F inverse dari suatu fungsi F, sebenarnya kita tinggal mencerminkan fungsi F tadi, grafik fungsi F tadi dengan sumbu Y dengan garis Y sama dengan X. Kemudian hasil pencerminannya itu merupakan grafik dari fungsi F inverse-nya. Kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Ya. Lanjut. Paham, Bu. Nah, sekarang kalau kita dikasih fungsinya jelas nih, fungsinya kayak gini nih. Misalnya di contoh 17 sama 18. Kemudian kita disuruh mencari F inverse-nya. Kalau tadi kan kasusnya kita dikasih kurva fungsinya, kita disuruh menggambar fungsi inverse-nya. Caranya tadi apa? Cerminkan grafik fungsi dari F-nya terhadap garis Y sama dengan X, nanti akan menghasilkan kurva F inverse kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya persamaan fungsinya Y sama dengan setengah X plus 1, katakanlah contohnya seperti itu, kita disuruh mencari F inverse-nya. Nah, gimana cara mendapatkannya? Untuk mendapatkan F inverse, kita perhatikan langkah-langkah yang ada di sini. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Tapi sebelum menuju ke 2 langkah ini, nanti ketika ketemu soal disuruh mencari inverse, yang perlu kalian perhatikan, pastikan dulu
fungsi tersebut satu-satu atau bukan. Jadi jangan langsung aja dicari inverse-nya ya, tapi pastikan dulu bahwa fungsi tersebut punya fungsi satu-satu atau bukan. Kalau dia satu-satu, maka lanjutkan, ikutin langkah yang ada di sini. Tapi ketika dia bukan satu-satu, berarti dia nanti pasti tidak akan punya inverse. Kayak itu. Oke, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya, selesaikan dulu persamaan Y sama dengan Fx itu dalam X, yaitu nanti akan diperoleh X sama dengan F inverse Y. Nah, ketika sudah diperoleh bentuk seperti ini, nanti tukar antara X dan Y. X-nya ganti dengan Y dan Y-nya ganti dengan X. Maka akan diperoleh bentuk fungsi yang seperti ini. Yang ini tadi ya, X-nya diganti Y, maka akan sama dengan Y. Ini ya. Kemudian Y-nya diganti dengan X, maka akan sama dengan kayak gini. Seperti itu. Itu langkah-langkah mendapatkan inverse. Oke, misalnya langsung saja ke contoh 1.7. Di contoh 1.7 ini, kita disuruh mencari inverse. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jangan buru-buru dicari inverse-nya. Tapi, apa yang harus dilakukan? Cek dulu, ini fungsi satu-satu atau bukan? Ini fungsi satu-satu atau bukan? Iya, Bu. Iya. Kenapa? Itu Ini kan garis persamaan- lurus ya? Persamaan garis lurus kan? Iya, garis lurus. Iya, persamaan Iya. garis lurus. Ya, kalau kita lihat persamaan garis lurus, kalau kita ambil garis horizontalnya, dia pasti paling banyak perpotongan dengan garis horizontal dengan kurva ini hanya 1. Berarti dia fungsi 1. Nah, kalau sudah pasti dia fungsi 1, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ikutin ini. Cari bentuk X ke dalam sesuatu gitu ya. Maksudnya apa? Langkah pertama, saya punya Y sama dengan setengah X plus 1. Berarti saya harus membentuk X sama dengan sesuatu gitu kan ya. Berarti kita punya di sini setengah X sama dengan Y min 1 Y min 1. Berarti X sama dengan berapa? sama dengan 2 dikali Y min 1 Iya, min 2 Y. 1. Gini kan? min 2. Ya enggak? Dua, Nah, iya. kemudian Dua. inilah yang disebut sebagai F inverse Y. Tapi kita langkah selanjutnya tadi harus ngapain? X Y. Ditukar X Ditukar. jadi Y jadi Iya, jadi X. Berarti kita punya apa di sini? 2Y. 2Y. X-nya kan plus jadi Y. Oh iya. Kemudian X-nya jadi apa? Y-nya jadi apa? X X Jadi berarti X. 2X X. min 2 kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa inverse dari Y sama dengan setengah X ditambah 1 adalah apa? Y sama dengan 2X min 2. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Lanjut, yang 1.8. 1.8 fungsi 1 bukan? Enggak, Bu. Iya, Bu. Bukan. Enggak. Hati-hati. Bukan, Bu. Kalau melihat 1 atau bukan, perhatikan apa tadi? Pangkatnya. Domainnya. Domainnya. Di situ domainnya berapa? X kuadrat. Di atas 0. Ya, itu domainnya dari S lebih dari 0, Bu, ya. Makanya 1 dia. Iya, Kalau misalnya dia real, baru dia nggak 1. iya. Nah, Benar sekali. Gimana itu berarti? Saya punya Y sama dengan X kuadrat. Itu domainnya X-nya lebih besar sama dengan 0. Gambar kurvanya gimana sih? Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Berarti gambar kurvanya gimana? X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti domainnya yang hanya sumbu X positif kan? X positif. Iya, Bu. Kemarin kita sudah menggambar gambar kurva persamaan kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat gimana? Kalau dimulai dari 0. Langsung Dari sini ke sana terus gitu kan ya? Terus Ini naik. adalah Y sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ambil garis horizontal. Ya, hanya berpotongan di 1 titik paling banyak kan ya?
Berarti dia Iya. apa? F1, 1. 1. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa dia fungsi 1, langkah selanjutnya apa? Di inverse kan. Ya, cari inverse-nya. Cara mencari inverse tadi pertama apa? X In X in X X sama sama dengan- dengan Cari X sama dengan fungsi- sesuatu gitu kan ya? ya. Iya. Nah, di sini saya punyanya Y sama dengan X kuadrat. Berarti sama dengan akar Y. kedua ruas saya Diakarin. ambil akarnya, berarti akar Y sama dengan akar X X kuadrat. kuadrat. Ingat, Kuadrat. kemarin kita punya sifat bahwasanya akar X kuadrat itu sama saja dengan siapa? X. Mutlak. Mutlak X. X nilai mutlak. Nilai mutlak X. Nah, sekarang hati-hati. X-nya dia didefinisikan di sini. Berarti kalau nilai mutlak X kemarin, kita punya definisinya apa? Untuk X lebih besar sama dengan 0. X. X. Kalau X-nya kurang dari 0, dia akan bernilai apa? Min Min X. X. Nah, sekarang kondisi yang kita jumpai, nilai mutlak X untuk X lebih besar sama dengan 0, maka akan sama dengan apa? X. Nah, ini artinya X sama dengan akar Y. Nah, Y. kemudian langkah kedua, ketika kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, tadi apa yang harus dilakukan? Ditukar. Ya, X-nya jadikan Y, kemudian Y-nya jadikan X. Ini. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa inverse dari Y sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 0 adalah Y sama dengan akar X. Kayak gitu. Paham? Paham. Oke. Paham, Bu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, waktunya masih berapa lama menit ini? 11.23. 20 menit lagi. Oke. Misalnya ini nih. Kita punya grafik fungsi tadi Y sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 0. Grafik fungsinya tadi gimana? Dari sini melengkung ke atas gitu kan ya? Iya. Ini Y sama dengan X kuadrat untuk X. X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian disuruh menggambar grafik fungsi inverse-nya. Di sini fx-nya ya sama saja dengan X kuadrat. Kita disuruh menggambar f inverse X. Berarti gimana tadi caranya? Balik kurvanya. Kurvanya dibalik. Cerminkan dengan Garis Y sama dengan X. ya, kita bentuk garis Y sama dengan X di sana. Misalnya kayak gini nih. Ini garis Y sama dengan X. Kemudian tadi dicerminkan dengan ini. Berarti hasil pencerminannya apa? Melengkung ke bawah. Ini kalau kalau kalian posisinya ada di sini bercermin dengan cermin yang hijau ini, maka dia akan di sini kan? Iya, Bu. Ya. Iya. Kalau di sini cerminnya di sini. Ya skala ya kurang lebih di sinilah ya. Kalau di sini Melengkung. cerminnya di mana? Ya tetap di sini kan ya? Iya, Kalau ini berpotongan. berarti di sini kan? Iya, Ini Bu. di situ dan seterusnya ini di situ. Berarti hasilnya gimana? Melengkung ke bawah. Iya. Nah, kayak gitu. Ini adalah cermin F inverse X. Dari ini adalah F X untuk X kuadrat. Kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke. Itu tentang fungsi inverse. Jadi yang harus diperhatikan ketika nanti menjumpai suatu soal disuruh mencari inverse-nya, yang pertama kalian harus lakukan adalah identifikasi fungsi tersebut satu-satu atau bukan. Kalau satu-satu, lanjutkan mencari inverse-nya. Kalau bukan satu-satu, ya berarti kita tidak bisa mencari inverse-nya karena fungsi tersebut tidak akan punya inverse ketika dia tidak satu-satu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita dikasih gambar grafik dari suatu fungsi
kemudian disuruh menggambar grafik fungsi inverse-nya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Cerminkan gambar grafik fungsi f tersebut terhadap garis y garis sama dengan Y sama dengan Y sama x. X. Kayak gitu ya.